Teman-teman, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait beberapa waktu yang lalu memberikan contoh tentang rumah subsidi yang ternyata ukurannya semakin mengecil. Jadi, yang terbaru, Marwarar Sirait menyampaikan bahwa untuk rumah subsidi ukurannya adalah 18 meter persegi. Wah, ini luar biasa. Dengan ukuran 18 meter, itu kira-kira apa yang akan didapat? Namun yang lebih mengejutkan lagi, usulan yang disampaikan oleh Menteri Marwarar Sirait ini justru ditolak dengan tegas oleh Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa ada perbedaan pendapat dan ketidakkompakan antara Marwarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Satgas Perumahan? Yuk kita bedah lebih dalam. Stay tune di channel ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menanggapi penolakan usulan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi. Penolakan itu datang dari Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo yang mempertanyakan kelayakan ukuran rumah tersebut. Nah teman-teman, alasan Menteri ARA menyampaikan bahwa ukuran rumah itu diperkecil jadi hanya 18 meter karena harga tanah di perkotaan itu sudah sangat mahal, jadi tidak mungkin kalau ukurannya besar. Yang menimbulkan pertanyaan adalah perumahan yang digagas oleh Menteri ARA ini justru menimbulkan badai kritik dari masyarakat. Saya sendiri termasuk yang tidak setuju, dan ini sangat aneh. Bayangkan teman-teman, rumah dengan ukuran 18 meter persegi itu hanya terdiri dari ruang tamu, kemudian satu kamar tidur, ada satu kamar mandi, itu pun ukuran kecil. Bahkan untuk menaruh di kamar tidurnya, space untuk menaruh almari pun sudah sangat sulit. Makanya hanya dibuatkan ukuran kecil saja, seperti semacam kayak tempat untuk menaruh baju. Kemudian belum lagi nanti perabot-perabot dan sebagainya. Jadi di rumah yang dijadikan contoh sebagai mock-up, rumah percontohan ya, yang disampaikan oleh Menteri ARA, itu memang terlihat sangat sempit sekali. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya lebih layak disebut kos-kosan daripada sebuah rumah. Kenapa? Karena yang namanya rumah subsidi otomatis itu nanti yang akan membeli dan yang akan memiliki adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sementara ketika mereka masyarakat MBR, jadi ketika golongan-golongan MBR yang membeli rumah tersebut, otomatis mereka juga membutuhkan sebuah hunian yang kedepannya tentu bisa untuk mereka dan keluarga mereka. Bayangkan dengan hanya satu kamar tidur saja dan ruang tamu yang sangat sempit, ruang gerak untuk keseharian itu pun sangat sulit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti ketika mereka sudah mempunyai anak, kemudian ketika mereka nanti akan mempunyai barang-barang yang lebih, kemudian bagaimana nanti seandainya ada acara atau mungkin ada keluarga yang datang atau mungkin ada orang yang bertamu, itu memang agak sulit sekali. Sebab apa? Ini bisa dikatakan rumah yang tidak layak. Makanya Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo langsung dengan tegas mengatakan bahwa rumah ini tidak layak. Sebab apa? Di peraturan pemerintah pun sebenarnya sudah ada bahwa minimal bangunan untuk perumahan yang diberikan subsidi oleh negara itu adalah 36 meter persegi. Nah, maka dari itu ini justru menimbulkan pertanyaan, kenapa Menteri ARA itu terlihat begitu semangat untuk mempromosikan perumahan ini yang jelas-jelas ini sangat tidak manusiawi ya menurut saya.
Karena apa? Dengan ruang gerak yang sangat sempit seperti itu, bagaimana rumah ini sebenarnya kan justru akan menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya sebuah keluarga yang kemudian mereka mempunyai anak, dan nanti akhirnya anak itu juga akan tumbuh dan besar di lingkungan dalam satu keluarga itu. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak sehat, tidak normal, dan kemudian ini bisa menjadikan dalam jangka panjang termasuk bisa mengganggu secara psikologis juga. Nah, tentunya kebijakan dari pemerintah dalam memberikan janji waktu itu dengan 3 juta perumahan itu patut kita apresiasi. Namun, ketika pelaksanaannya terkesan ini hanya seperti main-main, nah ini yang perlu kita kritisi. Dan yang lebih membuat heran, ini dilakukan oleh Menteri ARA yang notabene adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Sementara Ketua Satgas Perumahannya justru menolak apa yang disampaikan oleh ARA, dinilai tidak layak dan tidak manusiawi. Dan itu saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Hasyim. Jadi memang sangat disayangkan ketika negara itu berniat baik untuk memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya, namun orang-orang yang berkompeten di bidangnya justru tidak menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari Presiden itu dengan sebaik-baiknya, namun justru seolah-olah menjadikan masyarakat ini sebagai objek yang bisa diperlakukan sesuka mereka sendiri. Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena apapun itu, masyarakat berpenghasilan rendah berhak mendapatkan subsidi dan merekalah yang seharusnya menikmati subsidi itu. Kalau seperti ini justru seolah-olah yang menerima subsidi ini, yang menikmati adanya subsidi adalah pengembang itu sendiri yang bekerja sama untuk menyiapkan rumah-rumah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kita sudah tahu ketika masyarakat berpenghasilan rendah, ketika mereka ini menyicil, mengangsur rumahnya, harapannya kan suatu saat ini menjadi milik mereka. Namun ketika ukurannya saja sangat kecil, kemudian ini tidak layak. Nah, ketika nanti mereka sudah punya anak, masa harus membeli rumah lagi? Itu namanya tidak memberikan solusi, tapi ini justru menambah masalah baru. Maka dari itu perlu dikaji lagi. Maka dari itu tentu ketegasan dari Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Satgas patut kita apresiasi. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi, ya ini tidak lebih seperti kita kos. Kalau kita kos-kosan ya wajar lah dengan hanya fasilitas seperti itu, karena kita hidup sendiri. Paling-paling ya kalau misalnya yang sudah berkeluarga sama istrinya saja atau sama suaminya hidup berdua, mungkin cukup. Tapi kalau namanya seorang keluarga yang notabene ini nantinya tempat ini akan menjadi rumah mereka untuk ditinggali dan dimiliki, sangat tidak layak dan pemerintah seolah abai terhadap masyarakatnya. Maka dari itu kita perlu kawal terus bagaimana nanti pemerintah memenuhi janjinya dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu ini menjadi alarm bagi kita semua untuk ikut berpartisipasi, mengawasi bagaimana kebijakan pemerintah. Karena menurut saya, kebijakan yang disampaikan oleh Menteri ARA dengan mengurangi ukuran rumah subsidi itu pun sudah bermasalah. Jangan sampai masyarakat kecil, masyarakat berpenghasilan rendah akan selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang tidak mementingkan masyarakatnya. Nah, untuk teman-teman silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Vincent Nugraha. Sampai jumpa.